Halo semua, kembali lagi di channel Mager Movie. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita dari film Invincible Man tahun 2020. Sebelum masuk ke ceritanya, kalian bisa klik tombol subscribe, jikalau kalian tak ingin ketinggalan video-video dari channel ini. Jika sudah, kita masuk ke ceritanya. Awal cerita, memperlihatkan sebuah villa yang berada di atas tebing pantai. Di dalam villa itu terdapat sepasang kekasih yang sedang tertidur setelah melakukan enak-enak. Kemudian si wanita yang bernama Cecilia terbangun dari tidurnya. Tetapi sepertinya Cecilia ingin kabur dari pacarnya yang bernama Adrian itu, tak lupa dia mengambil sebuah obat yang berada di bawah ranjangnya. Lalu dia pergi ke ruang kerja Adrian untuk mematikan seluruh CCTV yang ada. Sesampainya di luar, Cecilia dikejutkan oleh anjingnya, yang sepertinya ingin ikut pergi dengannya. Sebelum berhasil melepaskan ikat leher dari anjingnya, ekor anjing itu malah menyentuh mobil milik Adrian dan mengakibatkan alarm mobil berbunyi cukup kencang. Cecilia yang panik lalu pergi secepat mungkin dengan meloncati pagar dan masuk ke dalam hutan. Setelah melewati hutan, dia akhirnya sampai di sebuah jalan kecil di sebelah hutan tersebut. Tak lama kemudian datanglah adiknya yang bernama Emily menjemput Cecilia di sana. Cecilia lalu memasukkan tasnya ke dalam mobil, tetapi dia tak sadar telah menjatuhkan obat yang ia bawa dari rumah pacarnya itu. Sebelum pergi dari sana, Adrian tiba-tiba datang dan memecahkan kaca mobil milik Emily. Emily yang terkejut langsung menyalakan mobilnya dan pergi dari tempat itu. Sampai di sini, kita masih dibuat bingung, kenapa Cecilia kabur dari pacarnya tersebut. 2 minggu kemudian, Cecilia diketahui menginap di rumah temannya yang seorang polisi duda beranak satu yang bernama James, dan anaknya yang bernama Sydney. Dia menginap di rumah James, agar Adrian tak tahu di mana lokasi Cecilia sekarang berada. Lalu adiknya Emily membawa sebuah berita yang menyatakan bahwa Adrian pemilik perusahaan optik terbesar di Amerika telah meninggal karena bunuh diri. Cecilia lalu menceritakan pada James dan Emily apa saja tentang Adrian. Cecilia mengatakan bahwa ia selalu dikendalikan oleh Adrian di rumah ataupun di luar rumah. Karena sifat diktatornya tersebutlah yang membuat Cecilia muak dan ingin pergi dari genggaman Adrian. Tak lama kemudian, Cecilia mendapat sebuah surat dari adik Adrian yang bernama Tom dan mengatakan ingin menemuinya di kantor milik Adrian. Sesampainya di kantor tersebut, Tom lalu mengatakan ia menemukan surat wasiat milik Adrian yang bertuliskan akan memberi seluruh harta kekayaan Adrian kepada Cecilia. Cecilia yang kebingungan hanya bisa bengong dengan pernyataan Tom. Malamnya, saat Cecilia tertidur, dia terbangun karena selimutnya tiba-tiba terjatuh ke lantai. Cecilia kemudian mengambil selimutnya kembali tetapi ada sesuatu yang sepertinya menahan selimutnya tersebut. Cecilia yang panik kemudian berteriak memanggil James. Setelah datang, James lalu menenangkan Cecilia karena mungkin saja itu hanya halusinasinya semata dan menyuruh Cecilia untuk kembali tidur. Keesokan harinya, Cecilia lalu melamar pekerjaan di sebuah perusahaan agar dia tidak berada di rumah terus. Tetapi sebelum interviunya dimulai, Cecilia mendadak pusing dan seketika pingsan di tempat. Setelah diperiksa di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa ada kandungan obat bius dalam jumlah banyak berada di tubuh Cecilia dan mengakibatkan dia pingsan. Sesampainya di rumah ia menemukan obat bius miliknya yang terjatuh saat kabur dari rumah Adrian lengkap dengan bercak darah milik Adrian. Paginya, Cecilia dan James kembali menemui Tom di kantornya dan mengatakan bahwa Adrian belum mati dan dia memberinya obat bius kemarin malam. Cecilia juga mengatakan Adrian adalah seorang pemimpin perusahaan optik terbesar dan mungkin saja dia mempunyai cara agar bisa menjadi tak terlihat. Tom lalu memperlihatkan foto mayat dari Adrian dan mengatakan tak mungkin Adrian hidup lagi dan mengganggu kehidupan Cecilia. Sesampainya di rumah, karena sedikit stres membuat Cecilia tertidur di lantai rumah. Lalu datanglah Sydney yang ingin menghibur Cecilia di sana, tetapi Sydney kemudian ditendang oleh sesuatu dan membuat hidungnya berdarah. Karena hanya mereka berdua di ruangan itu, membuat Sydney memanggil ayahnya dan mengatakan bahwa Cecilia telah menendangnya. James yang emosi lalu pergi meninggalkan Cecilia sendirian di rumah. Cecilia yang sendirian di rumah menduga bahwa kejadian tadi pasti perbuatan Adrian lagi, kemudian Cecilia berniat menelpon nomor milik Adrian. Telepon itu tersambung tetapi Cecilia mendengar getaran telepon milik Adrian itu tepat berada di atas kepalanya. Dia pun pergi ke atas dan menemukan telepon milik Adrian berada di sana. Dia juga menemukan sebuah pisau dan juga foto-fotonya saat tertidur di kamar.
Karena merasa tak aman berada di rumah sendirian, Cecilia lalu berniat pergi ke rumah Adrian untuk mencari beberapa informasi dengan memesan ojek online menuju ke sana. Sesampainya di rumah Adrian, Cecilia langsung pergi ke tempat bekerja milik Adrian. Lalu dia tak sengaja menemukan sebuah baju yang dipenuhi oleh kamera kecil di seluruh sisi bajunya. Cecilia menyadari bahwa kamera di tiap sisi baju itu bersinkron dan membuat yang memakai baju itu menjadi tak terlihat. Mengetahui hal tersebut membuat Cecilia pergi secepat mungkin dari rumah Adrian dan menemui Emily di sebuah restoran. Setelah sampai di restoran, Cecilia mengatakan pada Emily mengenai Adrian yang belum mati dan baju tembus pandang milik Adrian. Tetapi sebelum semua informasinya diberitahu ke Emily, ada sebuah pisau melayang dengan cepat menebas leher Emily lalu pisau itu mengarah ke tangan Cecilia. Karena kejadian tersebut, seluruh pengunjung menjadi panik dan membuat Cecilia menjadi tersangka utama pembunuh adiknya sendiri. Cecilia pun dibawa ke kantor polisi. Keesokan harinya, Cecilia diinterogasi oleh James dan temannya. James masih bingung, kenapa Cecilia sampai bisa membunuh adiknya sendiri. Cecilia yang sudah mulai putus asa lalu mengatakan pada James bahwa dia menemukan rahasia dari semua ini dan dia tak ingin mengatakannya sekarang pada James, karena Cecilia merasa ada orang lain selain mereka bertiga di ruangan tersebut. Setelah dari ruang interogasi, Cecilia diberitahukan oleh dokter yang memeriksa darahnya, bahwa Cecilia sedang hamil dan usia kandungannya sekitar 2 mingguan. Cecilia kembali dibuat bingung kenapa dia bisa hamil padahal dia tidak melakukan mantap-mantap dengan siapapun selama ini. Lalu Cecilia sadar, mungkin saja Adrian melakukan itu padanya, saat Cecilia sedang tak sadarkan diri karena terbius. Setelah dari ruang perawatan, Tom kembali menemui Cecilia dan mengatakan akan mengambil semua harta yang diberikan Adrian kembali, karena Cecilia telah melakukan sebuah kejahatan. Tom juga mengatakan, ia bisa membebaskan Cecilia dari penjara, tetapi dengan syarat, Cecilia mau melahirkan anak dari Adrian. Lalu Tom pun pergi. Sesampainya di kamar, Cecilia berniat membunuh dirinya agar Adrian tak bisa memiliki Cecilia dan juga anaknya, dengan cara menyayat nadi di tangannya dengan pulpen yang ia curi sebelum masuk ke ruang tahanan. Tetapi usahanya digagalkan karena Adrian muncul di sana. Mereka pun saling pukul dan membuat seorang polisi bernama Asep datang untuk memeriksa. Asep yang melihat wujud Adrian malah dikalahkan dengan mudah oleh Adrian. Cecilia lalu pergi dari ruangan itu, tapi dia ditahan oleh beberapa polisi lain karena ingin lari dari ruang tahanan. Satu persatu polisi tersebut kembali dilumpuhkan dengan mudah oleh Adrian yang tak terlihat. Cecilia lalu mengambil sebuah pistol dan mengejar Adrian yang pergi keluar dari kantor polisi tersebut. Adrian pun pergi dengan mobilnya, Cecilia lalu mengejar dengan mencuri mobil dari orang yang baru saja hampir ditabrak oleh Adrian. Dalam pengejarannya, Cecilia lalu menghubungi James untuk segera pulang ke rumah, karena mungkin saja Adrian sekarang pergi menuju rumah untuk membunuh Sydney. Sesampainya di rumah, James melihat anaknya telah tergeletak di lantai. James yang belum sadar akan kehadiran Adrian malah terpukul dan dihajar habis-habisan oleh Adrian sampai bersimbah darah. Untungnya Cecilia datang di waktu yang tepat dan menyemprotkan pemadam api ke arah Adrian. Lalu dengan cepat dia menembak Adrian sampai tersungkur di lantai. Saat menyadari bahwa Adrian sudah tak bergerak, Cecilia lalu membuka topeng tersebut, tetapi dia dibuat terkejut karena bukan Adrian yang berada di balik baju tersebut, melainkan Tom. Keesokan harinya, sekelompok polisi datang ke rumah Adrian dan menemukan bahwa Adrian disekap di bawah tanah dan diperkirakan ia disekap oleh adiknya. Cecilia yang mendengar berita itu dari James, masih merasa tak percaya karena kemungkinan besar, Tom pasti dicuci otaknya oleh Adrian untuk menyamar dan pergi ke rumahnya saat kemarin malam. Dan seolah-olah yang menjadi tersangka utamanya adalah Tom. Malamnya sebelum tidur, Cecilia menelpon Adrian dan ingin menemuinya di rumah Adrian. Sesampainya di sana dengan diantar oleh James, Cecilia disambut hangat oleh Adrian dan mengatakan dia akan merubah semua sifatnya dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Cecilia mengatakan pada Adrian, dia akan menerima Adrian kembali dengan syarat dia harus jujur bahwa dalang dari semua ini adalah dia dan bukan Tom. Adrian yang sedikit gugup lalu mengatakan dia tak mengetahui apa-apa karena bukan dialah pelakunya. Adrian lalu kembali meyakinkan Cecilia dengan kata-kata manisnya. Cecilia yang sepertinya sudah tersentuh, lalu pergi ke kamar mandi untuk membereskan riasannya. Saat sedang makan sambil menunggu Cecilia selesai dari kamar mandi, Adrian merasakan sepertinya ada seseorang di depannya saat ini. Setelah itu,
Adrian akhirnya terbunuh karena lehernya tergorok. Cecilia lalu datang dan duduk tepat di depan Adrian yang sekarat. Dia pun berkata, Surprise. seperti yang Adrian sering katakan saat meneror Cecilia kemarin. Surprise, motherfucker! Cecilia pun pergi dari sana setelah Adrian tewas. James yang mendengar keributan itu lalu datang untuk melihat apakah Cecilia baik-baik saja atau tidak. Cecilia lalu mengatakan dia baik-baik saja dan sepertinya Adrian membunuh dirinya sendiri karena menyesal. Padahal Cecilia membunuh Adrian menggunakan baju milik Tom. James pun sengaja percaya dengan perkataan Cecilia dengan alasan membalaskan kematian Emily. Lalu film pun tamat. Oke semua, sekian dulu aku menceritakan alur cerita hari ini. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan aku doakan agar kalian sukses selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya.